Nah, misalkan patokan-patokan notnya sudah ketemu di sini, nah kita bisa juga menambahkan not-notnya buat variasinya biar lebih bagus. Misalkan seperti ini. Kau rindu saudara sayang mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sobatku semuanya dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Oke, langsung saja di video kali ini saya akan membalas komentar ini. Nah, metode cepat hafal not angka. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini saya bagi menjadi tiga. Oke, yang pertama, nah, setiap orang mungkin punya metode tersendiri ya. Kalau saya di sini saya bahas sesuai pengalaman saya, dan kalau saya ya not lagunya itu yang dari C dijamin lebih mudah. Soalnya apa? Ya kita pencetnya itu di tut yang putih-putih saja sini. Nah, walaupun kadang ada satu atau dua not hitam itu tergantung dari lagunya juga. Nah, maksud not dari C itu ya ini do re mi fa sol la si-nya ini. Nah, itu putih semua dari C kita mulainya. Nah, misalkan dari D kita mulainya juga dari D seperti ini. Nah, misalkan dari E ya dari E juga. Jadi itu ada hitamnya ya kalau kita pencetnya dari D sama E. Kalau misalkan kita main dari C, selain kita mudah menghafal, kita juga mudah untuk pencetnya. Jadi cocok banget nih buat kita yang masih sama-sama belajar. Jadi buat yang masih awam banget lagu itu, kita bisa main dari chord apa saja, kunci lagu apa saja. Misalkan dari C, dari D, F, G atau G crash itu bebas kita yang pilih. Tapi untuk segi mudahnya dalam belajar yaitu C ini. Atau kalau minor ya di A minor. Jadi contohnya gini, misalkan kita main dari C ya, intro gelandangan kita ambil suling dulu, kita main dari C. Nah, itu kan misalkan dari C. Nah, misalkan dari D itu notnya beda lagi. Nah, kita mainnya dari sini. Nah, jadi seperti itu, ada hitamnya. Kan kita notnya juga beda, naik satu nada ya. Jadi ada hitamnya. Jadi intinya seperti itu, kita main dari C lebih mudah. Oke, yang kedua sebelum hafal not lagu, kita juga harus tahu nada lagunya itu gimana atau maksudnya nyanyinya itu gimana lagunya dan kunci-kuncinya dalam lagunya yang dimainkan itu kunci apa saja. Nah, zaman secanggih ini cara mengetahui kunci dalam lagu itu mudah sekali ya. Yang belum tahu caranya bisa klik link di deskripsi. Oke, lanjut. Buat yang masih awam juga pasti mengiranya banyak sekali kunci yang harus dihafalkan dalam sebuah lagu, tapi aslinya itu cuma sedikit ya. Cuma dibolak-balik saja. Ini ya kalian bisa simak. Jadi kalau misalkan kita main dari C, ini kunci lagunya itu nggak akan jauh-jauh dari kunci ini nih. Nah, saya tampilkan ini C, D minor, E minor, F, G, A minor. Nah, pasti itu. Tapi dalam sebuah lagu ada juga selain kunci itu ya, tapi hanya satu atau dua kunci saja. Kita tinggal menyesuaikan. Atau dalam lagu itu biasanya banyak pengulangan kunci atau chord. Nyanyi liriknya beda tapi nadanya sama. Ya, itu chord dan note-nya itu sama juga. Oke, lanjut. Yang ketiga, paling tidaknya kalian tahu, hafal not-not ya. Not-not dari masing-masing chord yang saya sebutkan tadi. Apakah itu ada fungsinya? Ya, itu sangat berfungsi sekali. Kalian bisa lihat di atas ini. Nah, di atas ini not dari masing-masing chordnya ya. Saya tampilkan ini. Jadi itu fungsinya buat patokan not ketika kita lupa atau tidak tahu not mana yang harus kita tekan, jadi bisa kita raba menggunakan patokan not tersebut. Misalkan lagu gelandangan lagi. Nah, di sini saya contohkan kuncinya C ya. Nah, C kan notnya itu 135 ya. Kalian bisa lihat itu. Kalian bisa hafalkan juga ya. Misalkan E minor. Nah, 3 5 7 atau dibolak-balik ya, 7 3 5 dan G 2 57 atau 572 dan, sampai selesai itu ya. Kan chord selanjutnya itu di lagu gelandangan itu kan di bagian nyanyinya ya, E minor lalu ke F, G lalu ke C lagi. Nah, lalu kita prakteknya dalam sebuah lagu bagaimana? Nah, misalkan kuncinya C, notnya 135 itu kan
Gelandangan kering sudah rasanya air mataku. Nah, seperti itu. Nah, notnya 1, 3, 5. Nah, kita coba untuk lagu gelandangan ini. Dari sini, dari sini, dari sini. Nah, ini bisa juga kita gunakan untuk mencari not angkanya di mana letaknya. Nah, misalkan kering, nah kurang ya. Kering sudah rasanya air mataku. Nah, kenapa ke sini ya? Karena ke E minor chordnya. E minor notnya kan B, E, G. Nah, atau 7, 3, 5 atau 3, 5, 7 atau 5, 7, 3 dibolak-balik bisa. Dan setelah itu kita chordnya lanjutnya ke F ya. Terlalu banyak sudah yang tertumpah. Nah, seperti itu. Ke F, ke G, ke C lagi. Nah, misalkan patokan-patokan notnya sudah ketemu di sini, nah kita bisa juga menambahkan not-notnya buat variasinya biar lebih bagus. Misalkan seperti ini. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Nah, jadi seperti itu. Jadi mindsetnya seperti itu. Kita rangkum di sini. Jadi kalau mau belajar main lagu, kalian masih pemula bisa ambil dari kunci C. Ketika kita dari C, tata letak notnya juga mudah dimainkan, maka mudah juga untuk dihafal. Karena juga sudah saya kasih tahu patokan-patokan notnya. Oke, untuk video ini saya akhiri sampai di sini. Jika ada yang belum paham, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Saya akan menjawabnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe-nya, lalu nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sobat Hati. Terima kasih dan wassalam.